Hah? Ada Ada 3 orang. Empat. Sekarang ini 2 tapi. Bentar. 4K. Dani 1. Masih hilang. Dani 1 gua. Buat cek suara. Buat cek. Buat ngecek. Sistemnya 1. Satu gua pegang. Anakku masih nggak? Ganti lagi. Oh, udah. Oh, aman. Udah. Oke, kita lanjut ya. Pembicara pertama kita ada Karmel. Karmel ini pendiri dan parenting lifestyle enthusiast. Dia co-founder dari Rumah Dandelion. Kalau yang belum tahu Rumah Dandelion itu, oh bukan, nanti dijelasin ya Bang Karmel ya. Intinya banyak berhubungan dengan dunia psikologi anak-anak. Oke, untuk tempat dan waktu kita persilakan buat Karmel. Tepuk tangan dong semuanya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum gua mulai, gua pakai gua lo ya, karena kan kita seangkatan. Jadi mungkin ada yang belum tahu, saat ini memang gue merintis sebuah bisnis sama teman-teman gue, namanya Rumah Dandelion. Sebenarnya itu kegiatannya memang mostly aktivitas untuk keluarga dan di dunia pendidikan. Nah, cuma Rumah Dandelion itu tidak hanya itu, tapi kita juga punya klinik-klinik psikologinya. Jadi kalau misalkan ada kebutuhan dengan psikolog, baik dengan psikolog dewasa, jadi misalkan ada isu pernikahan, langsung nengok semua kan? Bisa ke Rumah Dandelion, atau isu-isu stres dalam kerja itu bisa refer ke kita juga karena kita punya psikolog dewasa. Kemudian untuk ingin menata anak-anaknya di sekolah, kita punya psikolog pendidikan juga. Lalu ada psikolog anak yang biasa berhubungan dengan isu-isu di anak-anak, itu kita juga ada. Jadi bisa langsung cek website dan Instagramnya rumah.dandelion. Nah itu mungkin yang berkaitan dengan pembicaraan kita malam ini ya sebenarnya. Jadi kemarin gue udah ngeliat memang banyak sekali kita pengen tahu sebenarnya minat dan bakat anak kita tuh akan seperti apa sih gitu. Mungkin sebelumnya minta tolong dulu kali ya, soundnya minta tolong dimatiin aja nggak apa-apa. Bilangnya dari Bu Karmel. Pen, tolong Pen. Pen, silakan Pen. Soalnya gue ngomong nih, gue nggak fokus. Asik ya. Nah jadi sebenarnya, jadi tadi udah minta tolong Dani untuk kirimin materinya sebenarnya ke WhatsApp grup kita, setidaknya untuk tahu sih sebenarnya itu apa sih minat dan apa itu bakat. Jadi diawali dari situ dulu gue mau angkat, karena kemarin memang yang polling terbanyak sebenarnya di pemilihan sekolah. Tapi kita tarik dulu nih ke yang dasar dulu, minat dan bakat itu apa sih? Nah kalau minat itu sebenarnya lebih ketertarikan. Jadi kayak misalkan dulu kita, gue nih minat nih dengan olahraga. Terus ada yang minat sama nari atau puak ya. Jadi kan kita punya peminatan tuh pas lagi di SMA ya. Nah itu ketertarikan. Nah kemudian bakat tuh sebenarnya apa sih? Nah kalau bakat itu ada kemampuan alaminya. Jadi kalau misalnya kita contohkan misalkan Bedul sama Dani gitu ya. Mungkin kalau Dani tuh bakat di kecerdasan matematis. Jangan jauh-jauh banget lah. Gua mau beringas gitu ya gak apa-apa. Sama Dani gitu. Biar seru. Nah itu dia. Jadi misalkan kayak oke, Dani mempelajari sebuah hal yang unsurnya matematis, menghitung dengan analisasi dan lain-lain. Mungkin dia cukup membutuhkan 2 jam gitu untuk belajar semuanya. Mungkin kita terus gue 1 bulan gitu. Atau gue gitu. Mungkin butuh 1 bulan karena gue bukan bakatnya di situ. Nah tapi gue suka sama matematika gitu. Itu yang sangat membedakan antara minat dan bakat gitu. Jadi clear nggak? Terus gitu doang. Nggak, jadi pada saat kita tahu bagaimana sih kita tahu anak kita sebenarnya berminat atau tertarik terhadap sesuatu hal, itu aku ada slide-nya sebenarnya. Gue ada slide-nya. Ada beberapa hal. Yang pertama, kita sebagai orang tua, hai Ibu Bendahara. Jadi kita bisa melihat Ya lanjut. Jadi kita bisa melihat sebenarnya observasi dulu anak kita gitu. Kira-kira pertama itu dia punya nggak sih ketertarikannya
Nah, gimana kita bisa tahu dia punya ketertarikan? Artinya kita sebagai orang tua kita bisa melihat bagaimana kita bisa mau exposure banyak kegiatan. Nah, salahnya kadang-kadang di parenting kita tuh kadang-kadang, kayak kamu bagusnya nari aja deh. Karena gue suka nari nih. Kadang-kadang kita secara nggak langsung kan akan menyodorkan anak-anak kita apa yang kita suka. Atau misalkan, gue suka capoeira, anak gue dimasukin capoeira. Contohnya kayak gitu. Padahal untuk anak usia dini kebutuhan mereka adalah explore semuanya. Jadi nggak apa-apa. Misalkan tiba-tiba anak kita kasih capoeira, kita kasih menggambar, anak kita kasih les nyanyi dan lain-lain. Cuman yang harus penting kita take note pada saat kita memberikan banyak aktivitas sama anak-anak kita, setidaknya mereka tuh memiliki komitmen dalam menjalannya. Jadi misalnya kita one at a time. Jadi nggak bisa kita kasih semua. Maksudnya, mungkin gue mau, dia kan harus explore sebanyak-banyaknya nih pada saat ini, biar dia bisa mencoba semuanya. Tapi pada saat kita kasih, kita nggak bisa kasih genre langsung 5-5-nya. Itu ya nggak gitu juga sih. Jadi kita lihat dulu. Jadi satu. Biasanya misalkan kita mau ngasih dia kegiatan berenang sama nari, tapi secara fisik anaknya nggak bisa, ya udah kita kasih berenang dulu. Pada saat kita tahu di tengah-tengah dia nggak minat ke sana, bukan berarti kita cut, tapi kita coba kamu selesaikan dulu ya satu. Jadi biarkan anak belajar mengenai komitmen juga terhadap sebuah kegiatan. Jadi setelah dia udah selesai satu, nanti kita bisa nanya gitu, kira-kira kamu tadi suka nggak sih dengan kegiatannya? Apakah butuh ditambah atau kita nggak usah jalanin lagi atau kamu ganti? Nah seperti itu kita bisa tanya. Nah gimana kita bisa tahu anak itu berminat? Yang kedua adalah observasi jadinya. Itu kita melihat anaknya suka nggak ya? Kalau misalkan mau ke kolam renang dia tuh selalu excited gitu. Atau dari hari kemarinnya, kapan ya kita harus berenang lagi? Itu kan berarti ada ketertarikan anak. Nah kita sebagai orang tua kita harus lihat. Kadang-kadang kita pengennya, misalnya kayak kalau di gue itu anak gue lagi gue sekolahin BMX gitu misalnya, karena mungkin bapaknya suka sepeda gitu. Nah cuma ternyata anaknya ya suka aja gitu, bisa ngejalaninnya is oke. Tapi kalau anaknya mogok kita kan nggak bisa maksa juga. Itu ya yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa melihat apakah anak kita sebenarnya minat dan atau bakat. Jadi terkadang memang anaknya minat nih, misalnya kita mau tahu anak kita suka nari gitu ya, anaknya memang minat, tapi dia nggak sebakat itu. Artinya apa? Artinya proses belajarnya dia akan lebih panjang daripada sama anak-anak yang berbakat gitu. Jadi kan kalau kita diikutin sebuah klub atau sebuah komunitas, kita bisa melihat nih, dia fast learner kayak di situ atau enggak gitu. So kalau kita tahu dia nggak bakat, so we don't put our expectation too high with our kids, menurut gua. Jadi lo bisa ngeliat, menurut gua kemampuan anak gua bisa di sini, tapi dia happy menjalaninya, dia minat di situ. So I think should be fine kalau kita kasih kegiatan seperti itu. Nih, pada serius-serius. Serius, bapak-bapak, ibu-ibu serius semua nih. Terus yang keempat, ya, memilih tempat yang tepat. Maksudnya seperti apa? Kayak misalnya pada saat lo tahu nih anak lo minat sesuatu, gitu. Gimana ya supaya dia bisa mengembangkan minat dan bakatnya? Lo cari yang kira-kira source-nya tuh oke. Contoh dari gue lagi ya, misalnya kayak gue mau anak gue les BMX, rumah gue di Bekasi, tapi les gue di BSD. Kebayang dong kalau hari Sabtu gue harus 3 jam gitu ya ke BSD. Padahal ada yang lebih dekat nih, misalnya kayak di Pulau Mas, tuh ada klubnya sebenarnya. Cuman kalau di Pulau Mas itu ternyata tuh dia terlalu atlet banget, atau tracknya itu terlalu sulit ya. Anak gue masih 5,5 tahun, jadi akhirnya gue decide untuk ya udah deh, menurut gue bisa di BSD karena di situ dia bisa nyaman. Engineer pamit. Engineer pamit. Engineer muncul. Nah, gue datengin dia capek-capek buat ngetel ini nih. Habis itu pulang ya. Stream Ocean Jakarta.
Bentar ya, iklan dulu. Nah, ntar dia pas beres-beres balik lagi ke aku. Udah, tenang aja, semua ada tugasnya kok. Ivana ada sama Iqbal juga. Nah, kemudian itu tempat yang tepat. Atau misalnya si Dani deh, gitu. Andani. Kemarin gue sempat ketemu ngobrol. Dia obsesi anaknya mau ikut tenis. Gitu. Akhirnya dia sekolahin anaknya benar-benar ke tempat tenis yang benar. Gitu. Jadi menemukan tempat yang tepat. Jadi once kita mau memang mengasah si minat dan bakat anak kita bisa tahu nih orang tuanya kira-kira untuk minatnya dia. Gue pakai vendor apa ya, misalnya kalau gue mau organ atau piano gue Yamaha aja deh. Kan ada juga tuh yang salah satu les piano yang apa sih, DCC, Purwacaraka, macam-macam. Jadi intinya lo tentuin lagi tempat yang tepat itu base kayak lo nentuin pilihan sekolah sih. Kira-kira apa ya plus minusnya, apakah jarak, karena kayak gue ke BSD gue jaraknya sangat bermasalah banget. Artinya kan kita harus komitmen sama jalannya. Oke, gue sama laki gue juga kayak putting effort. Setiap hari ini kita harus kosongin jadwal supaya anak gue bisa kesana. Nah, contoh seperti itu. Itu jadi pertimbangan buat kalian sebagai orang tua. Akhirnya menentukan tempat dia mau mengasah minat dan bakatnya itu di mana. Nah, kemudian yang ke 1, 2, 3, 4, 5, eksplorasi dengan berbagai profesi. Yang perlu kita tahu sekarang kita udah generasi Z, gitu ya. Kita generasi milenial. Jadi akan ada banyak profesi baru yang akan anak-anak kita hadapi ke depannya. Contoh, kita nggak kebayang ya, dulu kan kita kalau penjurusan mau jadi apa lo? Mau jadi dokter, ahli minyak yang ada di sini sekarang. Tapi mungkin 10 tahun lagi, anak-anak kita malah jadi YouTuber, apakah menjadi gamer, atau apa jadi coding tapi yang apalah, gue nggak tahu nanti apa yang terjadi nanti di 10 tahun ke depan, itu kita nggak pernah tahu. Artinya kita juga sebagai orang tua harus terbuka sih sebenarnya. Kayak gue sekarang banyak sekali lagi nanganin e-sport gitu ya, di Rumah Dandelion. Itu kan kayak, oke, dari gue berlima cuma satu yang ngerti gitu. Berarti gue harus open-minded banget nih, gue pribadi gue nggak paham nih e-sport. Gitu. Apa sih lo harus e-sport, PUBG lah, Mobile Legends lah, itu kan sangat anak SMA tuh in banget gitu. Jadi kita juga harus up to date as a parents, itu apa sih? Mungkin kalau bapak-bapaknya tahu, tapi kan terkadang ada bapak-bapak emang nggak suka aja, cuman permainan-permainan e-sport itu kan sangat marak sekali terjadi di sekolah. Oh, jadi bapak Bedu nggak suka karena suka kalah. Jadi harus belajar ini dong bapak nanti resiliensi ya, nanti belajar sama saya. Terus nah terakhir yang bisa kita ketahui dari anak-anak kita, sebenarnya kita juga bisa melakukan tes minat bakat. Cuma tes minat bakat ini apa ya? Akan lebih efektif kalau kita berikannya tuh di anak-anak usia tuh 11 sampai 17 tahun. Jadi pra-remaja. Gitu. Kenapa? Biasanya karena kalau udah pra-remaja mereka tuh pengambilan keputusannya udah lebih matang daripada anak SD. Karena anak SD atau anak TK, kan usia anak sekolah kita masih TK, SD itu adalah timing-timingnya dia tuh golden ages untuk coba semuanya nih, eksplorasi semuanya. Misalkan dia lagi suka hal-hal teknik, terus tiba-tiba dia pengen jadi pilot, ya udah kita kasih aja semua experience dia untuk melihat pesawat, ke museum, terus apa, ngutak-ngutik gitu. Tapi nanti pada saat udah usia 11-17 kita akan tahu nih misalnya spesifikasinya akan apa. Karena biasanya di anak usia segitu udah mulai tahu nih kayak aku gede kayak mau jadi blogger, tiba-tiba udah bikin video aja yang banyak dan udah bisa cari desain sendiri kan anak SMP sekarang udah tahu nih nge-YouTube cara bikin vlog itu gimana, udah lebih dalam lah untuk pengembangannya. Nah itu mungkin bisa dilakukan nanti di usia 11-17 tahun. Nah kurang lebih tes minat tentang minat bakat seperti itu ya. Ya. Oke, jadi dengar ya. Jadi masalah minat bakat bukan berarti lo cari tempat ke tes, lo gak lihat terus lo sekolahin anak ke situ. Banyak prosesnya ternyata. Tapi bisa juga sih kalau kita mau nyemplungin bisa, cuman yang tadi kayak pesan gua harus setidaknya lo harus komitmen dulu anak lo supaya belajar komitmen juga pada sebelum ambil keputusan, lo harus jalannya sampai selesai.
Peraturannya ini ya, selesai dulu semuanya baru nanya. Ini gue nih, ajudan. Terus Ajudan ya. nah, ini dia. Makanya gue pilih dia. Nah, terus habis itu, nah sebenarnya pada saat kita memilih tempat untuk anak-anak kita mengasah minat dan bakatnya dia, itu juga sama seperti kita memilih sekolah. Nah, cuman memang kalau memilih sekolah, faktor-faktornya itu lebih kompleks lagi karena berhubungan sama keluarga, ya kan? Yang pertama, kayak kemarin nih kita udah banyak banget ngebahas tentang sekolah, misalkan Brina sama Abres ternyata anaknya satu sekolah, gitu. Mungkin sebelum dia memutuskan anaknya di sekolah A, pasti ada pertimbangan tersendiri gitu di sebuah keluarga. Makanya, nah, jadi keputusan yang paling penting sekali yang pertama adalah menyesuaikan dengan nilai keluarga. Kalian mau kayak gimana? Sekarang sekolah tuh banyak. Tapi nilai keluarga lo mau kayak gimana? Kayak gue, kayak temen gue deh, tadi barusan gue ngobrol sama salah satu temen gue, dia memutuskan sekolah yang gue base-nya harus ada agamanya. Karena merasa ibu bapaknya nggak bisa ngajarin, jadinya gue nyari yang base agamanya ya oke. Tapi mungkin kalau gue pribadi, gue pengennya anak gue ada agamanya tapi santai. Jadi it depends, keluarga mau apa yang menjadi prioritas. Kemudian kedua, misalkan, oh tapi kalau misalkan gue mencari sekolah yang base agama, rata-rata itu komunikasinya dalam bahasa Indonesia. Apakah keluarga kalian oke dengan itu? Oh, menurut gue bahasa bisa, nanti lo latihan SMP, gue juga dulu di 8 sekolah negeri bisa-bisa aja bahasa Inggris gue, cacus ya, gitu. Bisa. Maksudnya ngolen, Coba. Jadi itu juga bisa jadi pertimbangan karena kan suami dan istri aja juga bisa beda pendapat ya tentang keputusan anaknya gitu. Jadi itu harus diperhatikan sih karena penting sekali. Kenapa? Karena jangan sampai kita milih sekolah. Misalnya kayak gue nih kemarin, gue lagi ya. Kemarin gue sekolah yang nasional. Artinya agama bukan menjadi landasan sekolah itu. Tapi ternyata anak gue pada saat belajar agama dia tidak ada target untuk bisa menyelesaikan satu surat. Gitu. Jadi buat sekolah itu anakku paling jago, paling cuma bisa Al-Fatihah. Masya Allah. Tepuk tangan buat anaknya Karmel. Kebayang kan teman-temannya belum ada yang bisa Al-Fatihah, sedangkan dulu anak gue tuh kayak anak PAUD Islam gitu. Jadi gue kayak, lo jadi gak punya target ya? Tapi gue akhirnya, gue balik lagi, tapi kan awal gue masukin sekolah ini bukan itu yang tujuan gue. Kan that is my second alternative gitu untuk itu. Jadi ya kita harus accept dengan keputusan kita. Nah, kemudian itu satu ya, menyesuaikan nilai keluarga. Jadi coba yang suami istri ada di sini, terima kasih sekali sudah hadir. Jadi artinya nanti bisa didiskusikan sama-sama. Jadi kira-kira nanti sekolahnya akan seperti apa yang mau dipilih. Kemudian kedua, melihat kebutuhan anak, yaitu dari jarak. Misalnya nih dari jarak, sistem di sekolah dan lain-lain. Gimana? Maksudnya menilai kebutuhan anak itu seperti apa? Contoh, gue percaya misalkan gue lagi scrolling nih sama WhatsApp grup 8, anak gue pokoknya harus masuk 8 nanti SMA-nya. Contoh, misalnya kayak gitu. Nanti sekarang udah ada zonasi. Itu kan berarti akan ada kerepotan lagi tuh. Apakah banyak orang yang kayak pindah kakak lah, beli kakak lah. Apakah itu oke di keluarga? Kemudian kedua, ternyata rumah gue kayak dulu gue di Bekasi di 8 macet tuh nggak semacet itu sih dulu gitu. Sekarang macet sekali. Jadi kira-kira dengan jarak yang seperti itu ditempuh, kira-kira anak kita akan oke nggak ya? Apakah cepet capek atau enggak? Jadi tuh pertimbangannya juga banyak melihat dari kebutuhan anak itu sendiri. Atau bentar bos datang. iya bos. Wah nih bayarin nih, udah datang. Nah kemudian dilihat juga misalnya si anaknya kayaknya emang belum tertarik di bahasa dan selama ini sekolahnya yang base bahasa Indonesia. Jadi kan kesulitan juga tuh si anak untuk ngikutinnya. Atau di satu sisi kayaknya anak kita nggak fast learner. Kemudian kita mau masukin anak kita ke sekolah yang Mandarin based, tapi orang tuanya nggak bisa bahasa Mandarin. Gitu.
Jadi nanti kan pasti ada nilai-nilai yang sangat berpengaruh tuh pada anak sekolah. Jadi menurut saya itu bisa dipertimbangkan. Dan ketiga, kita 15 menit belum siap, itu nggak live keeper. Bebas. Terus yang ketiga, sesuaikan dengan finansial keluarga yang pasti. Gitu. Jadi misalkan lo pada mau masuk anak-anak lo sekolahnya Mei, tapi gue bisa aja sekolah negeri, ya udah nggak bisa. Gitu. Jadi kalau misalkan anak gue nggak bisa masuk ke sekolah favorit karena isu finansial, apa yang gue harus lakukan? Ya you have to be creative. Gimana caranya anak lo bisa come up with that kind of potential yang ada bisa di sekolah anak yang kita mau, gitu. Nah nanti untuk finansial dengan keluarga akan diomongkan dengan Bapak Medi. Nah yang terakhir, yang sebelum gue tutup nih dari sesi gue, yang terakhir gue punya bukan quote sih, kayak statement gue adalah beri kesempatan anak untuk memilih. Menurut gue, kalau gue berjalan sekarang, kita kadang-kadang lupa gitu. Anak kita tuh sebenarnya udah bisa memilih dari usia 2 tahun. Jadi pada saat dia udah melatih kemandirian, itu sebenarnya kita bisa ngasih pilihan. Kayak misalkan, nak kamu hari ini mau pakai baju apa? Mau pakai baju merah atau mau pakai baju biru? Itu contoh pengambilan keputusan yang sederhana. Seiring dia besar, terkadang kita mikir, dia nggak akan tahu lah, namanya juga kecil, dia nggak bisa ngambil keputusan kan, gue orang dewasa nih, gitu. Pasti gue lebih baik lah pengambilan keputusannya. Padahal kita nggak tahu bahwa yang menjalani kan sebenarnya anak-anak kita. Jadi kadang-kadang orang tua tuh suka lupa aja gitu pada saat mau memutuskan sesuatu tidak melibatkan anak. So pada saat misalnya contoh entah memilih sekolah atau memilih les tambahan, kegiatan di luar kelas, kita harus ajak anak kita sebelum mengambil keputusan. Misal kita mau masukin anak kita ke TK, artinya apa? Kita udah kasih opsi nih sama anak kita, ada 3 TK pilihan, ada TK A, B, C. Jadi kalau misalkan anak-anaknya, jadi lo dan bini lo atau lo dengan suami lo bisa diskusi nih, kita tentuin 3 sekolah ya. Dari 3 sekolah ini, apapun yang dipilih anak, kita bisa jalanin ya. Pasti ada plus minusnya kan dari masing-masing sekolah. Nah nanti pada saat sudah di hari H, ya, anaknya perlu milih. Jadi dari 3 sekolah ini kamu suka yang mana? Tapi kalau misalnya kamu ngambil pilihan yang B, nanti plus minusnya gini loh. Kita bisa kok ngasih tunjuk anak kita. Kenapa? Supaya nanti dia ke depannya bisa komitmen. Kayak misalkan, aku nggak mau capek karena jaraknya jauh. Kemarin kita udah diskusi sama kamu sebelum kita sekolah di sini, emang jaraknya tuh akan jauh, jadi kamu harus bangun lebih pagi, misalnya seperti itu. Kalau misalkan contoh kecil, gue lagi ya, kayak laki gue gitu ya. Kemarin gue baru marahin, dia misalkan kayak, Masya Allah. Abis dia bilang, jadi lo mau apa? Lo mau misalkan es teh manis apa matcha gitu ya? Maunya es teh manis. Ya enak tuh matcha tahu gini. Gue bilang ini, you already give like alternatif gitu ya, beri kesempatan anak lo untuk memilih, jangan kita tengah-tengah, karena kalau bisa kita ke tengah-tengah, dia juga anak kecil kan juga bisa mikir gitu, lo tadi gue ngasih 2 opsi, sekarang gue udah kasih pilihan 2 opsi, kenapa, gue udah memutuskan opsi gue, kalau tetap nggak jalani, kita aja orang dewasa aja nggak suka kan digituin. Nah itu sebenarnya anak kecil juga bisa melakukan hal itu. Jadi dengan adanya percakapan singkat ini, semoga membuka dan ada ide baru untuk para orang tua di sini atau para calon orang tua di sini. Kira-kira bagaimana sih bisa mengarahkan minat dan bakat anak, dan bagaimana bisa mengetahuinya, dan bagaimana bisa memilih tidak hanya sekolah tapi kegiatan juga di luar sana yang berfungsi untuk anak. Karena bagaimanapun juga happy kids came from happy parents. So by the time you wanna have a choice, better you just compromise with your partner as well. Oke, seperti itu. Oke, terima kasih buat Karmel. Gue yakin banyak pertanyaan, tapi kita hold dulu sampai semua pembicaranya selesai. Nah berikutnya ada teman kita, Sifai Ramadana. Dia sekarang banting setir, udah lama ya. Udah lama jadi entrepreneur, sekarang jadi CEO-nya Orange Dental. Udah berapa cabangnya? Alhamdulillah udah 6. Udah 6. Menuju berapa? 12. Insyaallah 12. Nah, yang menarik dari, nggak ada bocoran dulu ya.
Yang menarik dari Pak Yol ini adalah bagaimana dia bertransisi mulai dari karyawan di sebuah perusahaan minyak, chef juga ya, sampai dia banting setir untuk menjadi entrepreneur gitu. Nah, ceritanya gimana sih, transisinya gimana, atau enggak lo pernah nggak jalanin dua-duanya berbarengan? Nah, mungkin lo bisa kasih sharing pengalaman, dan apa yang lo tulis itu tuh apa sih itu, start with why dan sebagainya. Lo nyontek dari mana sih, Yol? Hebat banget. Coba jelasin ya. Oke, silakan buat Bayo. Oke. Ini aja kali ya, lebih enak ya. Oke. Gua kalau duduk agak-agak nggak enak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Gue sebenarnya agak bingung ngomong apa di sini karena gue yakin teman-teman di sini banyak yang lebih gede bisnisnya dan yang skillnya juga lebih tinggi dari gue, tapi gue coba berbagi lah apa yang gue tahu. Gue mau mulai sharing gue ini mungkin pertama mengenai start with why. Start with why. Yang buat nggak tahu artinya mungkin bisa tanya Karmel. Yang cicis tadi. Kenapa sih, alasan apa yang membuat kita mau untuk berbisnis, untuk punya bisnis? Biasanya kalau yang gue lihat alasannya bisa dibagi jadi dua lah. Kalau karyawan yang pengen punya bisnis, satu itu yang memang karyawan yang ingin mempunyai penghasilan tambahan. Yang kedua adalah karyawan yang ingin punya penghasilan tambahan tapi juga punya mimpi bahwa di masa depan dia akan bertransformasi atau alih profesi menjadi pengusaha. Nah, yang buat yang mau alih profesi ini, gue menyarankan untuk lebih mendalamkan lagi why-nya. Karena bagi gue, why itu bersifat, kalau kita analogikan sebuah pohon, itu akarnya. Jadi alasannya harus kuat. Kenapa lu mau alih profesi seperti itu? Karena kalau akarnya nggak kuat, nanti kena angin dikit, kena cobaan dikit, ambrol. Nah, kalau mau motivasi, mau Pandu ya, lebih ahli. Nah, itu. Jadi saran gue didalamin lagi why-nya. Untuk mendalamin why ini, gue suka dengan konsepnya si Stephen Covey, mungkin yang pernah dengar, begin with end in mind. Nah, jadi gue selalu memvisualisasikan kalau gue umur 70 tahun nanti nih, udah kakek-kakek gitu, itu sehari-hari gue akan seperti apa? Dari gue awal bangun sampai gue tidur, terus dalam sebulan itu gue nanti mau kerjain apa aja. Nah, dari situ baru gue tarik ke masa sekarang. Kira-kira mimpi gue di depan ini bisa tercapai apa enggak kalau gue dengan path seperti ini, dengan jalan yang gue ambil sekarang. Dan kebanyakan orang berani bermimpi tapi nggak mau menghadapi ongkosnya. Karena mimpi itu ada ongkosnya, ada biayanya yang harus kita bayar. Nah, kalau misalkan itu gue pikir kayaknya nggak nyampe nih, nggak kecapai nih ke arah situ, mungkin kita bisa mulai consider perlu nggak gue pindah path. Perlu nggak gue alih profesi? Nah, seperti itu. Terus yang kedua, itu. Iya. Serius. Jadi gue lakukan lupakan gue. Nah, yang itu. Nomor dua, menurut gue strong why itu harus berupa kombinasi antara alasan egois dan alasan idealis. Kalau full egois, ini bahaya. Nanti jadi greed, halal, haram, hantam. Repot. Itu repot nanti. Kalau full egois, full idealis, cocoknya jadi aktivis, ahli bisnis. Jadi menurut gua kombinasi antara dua ini harus ada. Misalkan yang egois, gue pengen kaya, gue pengen punya waktu dengan anak, gue pengen terkenal, atau dan lain-lainnya. Kalau alasan idealis, misalkan gue mau punya yayasan sosial, gue mau bermanfaat bagi orang banyak, gue mau menjadi jalan rezeki bagi orang banyak. Nah, kombinasi antara dua alasan inilah menurut gue yang ideal. Komposisinya bisa tergantung masing-masing pribadi ya. Itu start with why. Jadi dibuatin dulu why-nya. Terus yang kedua, gue mau cerita mengenai start your business. Biasanya pertanyaannya, kapan sih waktu paling tepat buat mulai bisnis? Secara garis besar, bisnis itu menurut gue dibagi menjadi 3 tahapan. Pertama, tahapan product market fit. Yang kedua, tahapan scale up. Yang ketiga itu tahapan exit. Nah, ini bos ini yang lebih paham lah sebenarnya. Nah, jadi
Menurut gua tahapan yang paling beresiko dalam sebuah bisnis itu tahapan product market fit. Karena di situ resikonya paling besar ketika produk lo belum tentu dimakan sama market. Nah, saran gua waktu gua ambil pensiun dini di 2017, ada beberapa teman yang nyamperin gua buat diskusi, dia mau resign kerja, buat pindah alih profesi jadi pengusaha. Gue sangat berhati-hati dalam memberikan saran karena gue nggak mau merusak hidup orang gitu ya. Yang gue sarankan sama temen gue itu, lu jangan keluar kalau buat mulai bisnis. Jangan keluar di tahap product market fit, bahaya. Karena itu resikonya paling gede. Tapi kalau lo mau keluarlah di tahap scale up. Ketika product market fitnya udah tercapai, ketika udah terbukti bahwa produk yang lo bikin itu diterima oleh market. Nah, kalau itu udah tercapai, resikonya sudah mulai turun, barulah lo keluar untuk menggedekan, untuk membuat bisnis itu bisa masuk penetrasi ke market yang lebih luas. Jadi, kapan mulai bisnisnya? Idealnya, ketika resiko paling tinggi, itu dijadikan bisnis sampingan. Kenapa pas lo kerja mulainya? Karena ketika kalau ada apa-apa dengan produk market fit-nya, lo masih punya gaji, aman, keluarga aman, makan aman, jalan-jalan aman. Paling bisnisnya rugi nggak masalah. Jadi ketika lo mau keluar itu pas scale up. Itu tadi kapan mulai bisnisnya. Terus yang kedua, bisnis apa yang bagus? Kalau kata almarhum Bob Sadino, yang dijalanin, bukan yang dipikirin doang. Nah, tapi kalau bagi gua ada beberapa kriteria. Tapi ini beda-beda. Kemarin ketemu Bedul juga, kita punya value beda-beda. Ada yang menganggap bisnis yang bagus kayak begini, ada yang menganggap kayak begitu. Nah, ini versi gua. Menurut gua yang bagus yang pertama adalah market size-nya harus gede. Gimana cara ngitungnya? Kalau gue selalu memvisualisasikan gini, bisa nggak kalau ini bisnis gue fokusin 10 sampai 15 tahun ke depan bisa menghasilkan pendapatan di atas 100 miliar setahun. Karena kenapa? Lo mau ngerjain bisnis 20 M setahun, 30 M setahun, capeknya sama 100 M. Mendingan sekalian gede sekalian. Jadi cara gue menilai market size dari situ. Jadi kalau 10 sampai 15 tahun gue seriusin, kebayang nggak jalannya sampai 100 miliar nih? Nah, kalau kebayang berarti market size-nya lumayan lah bisa kita garap. Itu satu dari sisi market size. Terus kedua, assetless. Gue suka yang assetless karena biar capital startupnya nggak gede. Kita nggak perlu punya banyak capital asset. Bapak ini juga yang paham lah. Nah, kenapa biar nggak gede? Kebanyakan gini nih. Kalau gue melihat teman-teman yang Bapak X pimpinan dari perusahaan X, VP ini. Terus kalau disuruh bikin warung, nggak mau warungnya kecil. Wah, saya pimpinan tinggi warungnya kecil, langsung buka satu warung 3 miliar, jebret. Belum pernah punya ilmu bisnis sebelumnya. Akhirnya apa? Bulan pertama senang orang pada datang, teman-teman nyelamatin, iya selamat ya Pak, jadi usaha sekarang 6 bulan itu. Habis itu karena udah gede, kapok, nggak mau mulai lagi. Padahal gue menyarankan mulai kecil dulu, biar kalau lu gagal, lu nggak kapok buat mulai lagi karena usaha nggak mungkin sekali langsung berhasil. Dulu sama Bedul, mulai dari SMA dulu ya kita. Terus bikin nyetak baju. Cuma gua lah. Gua nggak diakuin sama Bedul. Jadi gitu. Dia gimana tuh? Oh iya, biar nggak kapok buat mulai lagi. Start small, tapi lu punya peluru buat nembak lagi kalau misalkan itu gagal. Dan lu nggak kapok buat mulai lagi. Gitu. Kenapa gue suka bisnis yang assetless. Terus yang ketiga, gue suka bisnis yang nggak ada cash gap. Cash gap itu lu terima duitnya mundur, bayar ke supplier maju. Jadi kalau kenapa gue nggak suka bisnis yang kayak gitu? Nah ini bisnisnya Bapak Hadi. Nah, kalau kenapa gue nggak suka bisnis begitu? Karena ketika lu dapat proyek gede, lu akan perlu modal kerja gede. Ketika misalkan lu dapat proyek 1 miliar, lu dapat bayar supplier 500 juta. Ketika lu dapat proyek 2 miliar, lu mesti bayar supplier misalkan 1 miliar. Nah itu selalu tetap kayak gitu tuh. Modal kerjanya harus lo cari dari mana-mana. Ya Kak Ade juga pernah punya case gitu ya kalau nggak salah ya. Nah terus, itu preferensi. Tapi kembali lagi preferensi masing-masing. Ada yang memang suka, nggak apa-apa lah ada cash gap. Yang penting gue sekali getok gede, sekali dapat revenue gede. Ada bisa kayak gitu. Terus yang keempat, gue suka yang inventory-less. Jadi yang inventory-nya nggak banyak-banyak, jadi nggak banyak uang mati.
dan nggak banyak startup cost-nya. Jadi ketika kita mulai awal bisa mulai dengan kecil. Jadi aset tadi kriterianya ada 4 kalau bagi gua. Market size-nya gede, assetless, no cash gap, sama inventory-less. Itu kalau buat bisnisnya. Nah, terus kalau tadi udah jelas why-nya, bisnisnya juga udah jelas start bisnisnya. Nah, yang ketiga, gue mau cerita tentang taking leap of faith. Kalau lu udah jalanin, udah mau keluar nih, mau alih profesi nih, dari karyawan, dari pekerja, terus jadi pengusaha. Tapi gue mau kasih pemahaman di sini bahwa nggak ada yang lebih baik dan nggak ada yang lebih buruk. Itu hanya berupa pilihan tergantung value dan prioritas hidup lu masing-masing. Daru, siapa Daru? Aku yang ngomong Daru, cepet. Daru. Pakai nama gua nih. Cek dulu lah dia paspornya. Tolong cek dulu. Yang badannya gede. Tadi yang mana itu? Oh ini nih. Leap of faith. Keren ya bahasa gue. Ayo gue tanya nyontek dari mana lu? Bener karena nah, sebelum keluar ada beberapa yang harus gue siapin untuk mitigasi resiko. Menurut gue yang paling pertama adalah buy-in dari partner terdekat lo, buy-in dari keluarga terdekat lo. Lu harus bisa meyakinkan kenapa lu ngambil ini. Nah itu kenapa sebelumnya gue minta buat punya strong why, karena strong why ini nanti akan lu jual ke keluarga lu. Jalanin bisnis tuh udah susah, jalanin bisnis nggak didukung keluarga 2 kali lebih susah. Jangan sampai ketika lu salah ngambil keputusan bisnis nanti keluarga lu bilang apa gue bilang, lu juga nggak bakat bisnis dari dulu. Nah jangan sampai kejadian kayak gitu. Wah tentu. Pokoknya harus dapat buy-in dari keluarga lu. Lu mesti tahu red hot buttonnya keluarga lu tuh apa. Biasanya nggak jauh-jauh, legacy. Terus buat sekolah anak, kayak tadi kan ngomong sekolah anak mahal. Kayak gitu-gitu. Kita sih nggak punya waktu lah ya. Nah terus waktu susah kita nggak ada waktu kita. Oke, tadi pertama adalah lu harus dapat buy-in. Gimana cara meyakinin keluarga lu. Terus yang kedua adalah asuransi. Nah, titipan sponsor enggak. Asuransi jiwa harus. Asuransi jiwa. Kalau gua Pandu lebih paham hitungannya, tapi kalau gua ngitungnya 10 kali pengeluaran 10 tahun pengeluaran keluarga ditambah posisi hutang lu saat itu. Itu uang pertanggungannya. Idealnya begitu. Tapi kalau belum punya full juga nggak apa-apa, nanti dilengkapi secara bertahap. Nanti preminya berapa bisa ditanya di sini ya. Oke, terus asuransi kesehatan juga itu salah satu benefit yang paling gue rindukan dari waktu gue alih profesi. Mungkin yang ini pada tahu lah. Itu benefit yang paling gue rindukan ketika gue alih profesi, yaitu asuransi kesehatan. Jadi gue saranin harus punya itu juga sebelum lo alih profesi. Terus yang ketiga adalah ini biaya hidup. Jadi waktu gua mau ambil pensiun dini waktu itu, kita dipertemukan sama financial planner. Bagaimana proses transisi ini bisa berjalan dengan smooth. Waktu itu financial planner gue bilang bahwa minimal lo harus siapin 2 tahun biaya hidup. Buat 2 sampai 2,5 tahun. Akhirnya gue dibatasin maksimal 2,5, karena kalau lebih dari 2,5 nanti bapak malas-malasan buka usahanya gitu. Nah jadi dia menyarankan disiapkan 2,5 tahun, ditaruh di instrumen investasi yang low risk, lo ambil secara cash untuk biaya hidup 6 bulan. Jadi 6 bulan pertama tarik, nanti hidup dari situ, mantap lah istilahnya, makan tabungan. Nah jadi alhamdulillah waktu itu gue disiapin 2,5 tahun, tapi alhamdulillah yang kepake hanya 6 bulan, sisanya udah bisa disupport sama bisnis. Oke. Jadi tadi sharing gue yang pertama adalah why-nya harus kuat, kenapa alasan untuk mau buka usahanya harus kuat. Kedua, milih bisnisnya juga harus benar. Terus timing untuk lu mau jamnya juga harus benar. Yang ketiga persiapan
ketika lu mau jump, taking the leap of faith-nya juga harus benar. Kira-kira itu sharing yang bisa gua bagikan saat ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat teman-teman semua. Oke, sebentar ya. Selingan sebentar buat teman-teman yang baru datang, yang mau pesan bisa langsung pesan ke sana, bilang aja ruangan di sini atau sebut 8 2003, nanti aku bilang ke sana. Berikutnya ada bendahara. Ya, berikutnya kan sering nih kita udah di usia sekarang ini berpikir, waduh, saya butuh duit berapa sih buat nyiapin semuanya, terus buat nyiapin sekolah anak, rekreasi, terus berapa sih minimum dana darurat yang harus saya punya, dan berbagai hal yang menyangkut masalah finansial gitu. Nah, mungkin Medi, di sini ada Medi. Medi ini dia investment banker, sekarang CFO-nya Sebangsa ya, oke? CEO atau CFO? CFO-nya Sebangsa. Segala ya, CFO segala, sorry. CFO segala, Nah, Medi sekarang mau kasih tips ke kita, berbagi pengalaman. Dan mungkin ya yang lain punya juga punya pengalaman yang berbeda ya, atau punya experience yang berbeda. Tapi gue rasa Medi bisa kasih insight terbaik dari dia. Oke, buat Medi dipersilakan. Ya, terima kasih teman-teman udah meluangkan waktunya datang. Oh, gini ya. Gue sedikit patah nggak? Enggak. 93 men. Terima kasih ke Karmel sebagai nyediain tempat di sini, makannya enak banget. Dan hamba Allah juga yang udah nyediain. Terima kasih Bedul juga udah ada di semua ini. Dan terima kasih ke Fail yang udah ngasih banyak insight juga, Karmel juga banyak insight. Yang kalau di poster saya tulisnya we're talking about having your rich life. Gue pengen yang dari Bedul sebutkan banyak taktik ya. Taktik. Nah, ini lebih ke hari ini lebih ke apa tuh rich life kita. Nah, I want to start tonight dengan sharing cerita pengalaman pribadi gue. Jadi baru-baru ini karena emang dari dulu diminta, ayo you have to have your own house ya, rumah sendiri, harus punya rumah sendiri. Dan alasannya mungkin karena kalau punya rumah sendiri aman nih dari orang tua ya. Jadi akhir-akhir ini baru-baru ini kita memutuskan untuk membangun rumah sendiri. Ternyata bangun rumah sendiri itu besar biayanya. Dan ternyata sampai harus berhutang ke bank. Yang membuat itu rasanya kayak deg-degan, was-was, ya kan, khawatir gimana gitu. Dan agak bertentangan dengan waktu itu beli gua bahwa kita kalau bisa hidup tuh debt free, ya kan? Ya, itu. Tapi karena alasan harus punya rumah sendiri, ya kita paksakan dan kita jalankan seperti itu. Nah, dari pengalaman itu sebenarnya, gue jadi coba membuka diri dan belajar apa sih sebenarnya yang penting dalam hidup saya gitu dan hidup keluarga. Dan ternyata banyak financial myths kita sebutnya yang beredar lah di masyarakat dan di antara kita. Financial myths itu contohnya ya kayak cerita rumah gue tadi bahwa lo harus punya rumah sendiri. Padahal itu komitmen yang besar dan sebenarnya banyak yang harus kita konsiderasikan dulu sebelum kita melakukan hal itu kan. Ada contoh temannya gua itu kerja di konsultan yang biasa kerjanya capek kan. Senior dia cewek tiba-tiba nangis gitu, di kantor nangis. Lu kenapa ditanya? Gua udah 9 bulan ini gak ketemu anak gua, baru umur 2 tahun. Karena gua harus berangkat pagi, lumayan jauh kan. Gua harus berangkat pagi, terus pulang dia tidur kayak gitu. Dia sampai stres kayak gitu.
Nah temen gue ada pinter, dia bilang ya lo bawa aja anak lo gitu kan supaya you spend more time gitu. Akhirnya besoknya pas jam maghrib gitu suaminya datang bawa anaknya, dia keluar pelukan, habis itu kerja lagi. Tapi at least it helps her gitu untuk kayak gue ketemu sama anak gue gitu. Nah solusinya masih ada. Nah jadi banyak yang harus dikonsiderasi kalau misalnya harus punya rumah sendiri gitu. Yang financial myth contoh lain misalnya you have to be rich before you invest. Kan banyak kalau misalnya kita tanya lo investasi apa, nanti aja kalau uang gue udah segini. Oh kalau gue udah segini baru gue mau invest di saham, reksadana gitu kan. Nah ternyata habit itu perlu dibangun dari kecil. Dan dengan tools yang ada sekarang banyak, kita bisa buka online, masuk 100.000, 50.000, at least habit kita bangun. Jadi financial myth bahwa harus kaya dulu baru bisa invest, itu juga ya myth judulnya kan. Nah, emang untuk membuka diri, membuka pikiran itu nggak gampang ya. Bagi kita umurnya udah 34, ada yang 35, ada yang 35, jadi 36. Itu kan nggak gampang ya belajar hal yang baru ya. Jadi gimana sih supaya kita terhindar lah dari financial myth gitu dan lebih enak hidup kita. Dan mulainya sih menurut gue itu menanyakan diri kita dua pertanyaan penting. Satu, what do you want in life? Itu okay. You have to ask yourself. Kayak kalau analogi gue suka Formula 1, F1, ibaratnya dia dari mulai start sampai akhir nggak pernah pit stop. Ya menurut gue kira-kira dia posisi berapa terakhir, kira-kira bannya udah habis sama segala macam. So you really have to stop and think sebenarnya what do you really want in life. Nah, pertanyaan penting kedua sebenarnya itu adalah what is important in your life. Oke, nggak mau misalnya gue mau mobil ini. Contoh ya pengalaman pribadi lagi ya, kita sharing pengalaman pribadi terus gitu. Itu BMW seri 5 E39 tahun 2003 itu idaman mobil gue banget. Itu gue mau. Akhirnya habis dapat, ternyata pas dipikir-pikir ini penting nggak sih? And then itu nggak align. Jadi antara kemauan sama apa yang kita anggap penting nggak align. Akhirnya konflik hidup tuh kebanyakan karena itu, antara yang kita mau sama yang kita anggap penting nggak align. Jadi kayak definisi dari rich life itu adalah alignment antara apa yang lo bener-bener mau sama apa yang lo anggap bener-bener penting. Kalau itu align, then that's the definition of rich life. Sorry? Kalau want sama needs itu ada banyak pembahasannya. Kalau ini lebih kayak apa yang kita anggap penting sama apa yang kita mau. Nah, kadang-kadang kita mau sesuatu belum tentu kita benar-benar mau itu gitu. Jadi emang balik ke analogi mobilnya, better to go to the pit stop and really think apa yang kita mau. Nah karena emang kita semua orang berbeda-beda, jadi sebenarnya definisi rich life kita masing-masing beda-beda. Make sense kan? Make sense kan? Kalau kita harus benar-benar tahu apa yang kita mau gitu. Nah, terus coba kalau kita bayangin kita udah align hidup kita, bayangin ke depan. Apa yang kita benar-benar mau sudah kita tahu, apa yang benar-benar kita anggap penting sudah kita tahu, dan kita menjalankan hidupnya itu benar-benar seperti itu gitu. Kalau misalnya buat contoh nih gue udah utak-utik sendiri pertanyaannya, dan juga nanti ada wheel of life, gue coba mana yang prioritas. Kalau gue lihat rich life gue nih, sharing lagi sendiri, ini personal kan, karena dari personal kan. Rich life itu ada menurut gue opposite dari, ya gue ngerasa sekarang banyak kayak gini, you buy stuff you don't need with the money that you don't have to impress people that you don't like gitu. Itu kejadian banyak banget, dan kayak gue opposite dari itu. Yang gue anggap sebagai rich life itu adalah mempunyai bisnis yang profitable, besar, easy to run, effortless,
and then sustainable, and have a peace of mind. Itu risk life gua. Dan dengan punya kayak hutang di bank karena urusan rumah mengganggu peace of mind, itu aja udah konflik gitu. Terus ada risk life gua satu lagi, ada dua lagi. Satu lagi itu proximity and a lot of face time sama keluarga inti dan keluarga besar. Kayak sama anak, istri, bapak, ibu, mertua, kakak adik gitu. Kebayangnya sih misalnya either we live in one big house compound gitu, or we live in one big complex gitu. That's what I think what my risk life is. Yang ketiga, ya karena temanya sama anak nyambung, is providing, I have a twin ya, cewek cowok umurnya 5 tahun sekarang. Itu just to provide them with the best resources that I can, provide them with the best options. Tadi seperti Karma udah jabarkan kayak kisah options, basically supaya mereka bisa mendapatkan risk life mereka gitu. Jadi kira-kira itu yang risk life gue itu kira-kira kayak gitu. Nah, untuk kita membantu contemplate, sebenarnya kayak gue bikin nih kayak semacam guidance tool. Itu ada pertanyaannya sama ada namanya wheel of life. Wheel of life itu jadi kita kan ngomong keuangan nih. Keuangan itu sebenarnya sangat tergantung juga berpengaruh kepada area-area hidup kita yang lain dan sebaliknya kayak misalnya kerja, keluarga. Jadi keuangan tuh kalau kita bahas satu, keuangan akan membahas sebenarnya area-area hidup yang lain karena itu comprehensive gitu. Kita nggak bisa bahas keuangan tanpa membahas oke, lo kantor lo, kerjaan lo kayak gimana. Kita nggak bisa bahas keuangan kayak tanpa membahas lo keluarga kayak gimana, karena orang yang bujang, yang menikah, yang punya anak beda. Setuju. Nah, jadi sebenarnya gini, jadi kalau di remind lagi bahwa risk life itu adalah alignment antara yang kita mau sama antara yang kita anggap penting, itu kita harus take action. Nah, jadi pertama kali yang teman-teman di sini harus lakukan adalah take action, memikirkan apa yang benar-benar kita mau dan apa yang benar-benar kita anggap penting. Karena tanpa action tuh nggak ada hasilnya. Jadi kalau emang itu yang gue bahas hari ini sebenarnya sebagai pembuka, ya kan, supaya kita bisa Q&A nanti. Intinya kita harus take action and sit down, and kalau mobil tuh ibaratnya ke pit stop deh. Kita benar-benar apa sih yang kita mau? Kira-kira gitu Bedul. Saya kembalikan ke Bedul. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Medi ini. Jadi gue cukup dijebak Medi, gue memberikan prolog yang salah. Gue menceritakan sesuatu yang punya kayak lu lebih tinggi dari prolog yang gue kasih sebelumnya gitu. Makasih banget lo ya. Nah, ya mungkin mau add tadi Bedul untuk yang how-nya itu kayak mau berapa tahun, itu dia mau invest di mana, mau berapa bulan atau bertahun emergency fund-nya gitu-gitu. Itu banyak kita bisa tahu di mana-mana ya, ada dan itu sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing, itu bisa belajar di situ. Setuju, Mas. Oke, Thank you, Mas. terima kasih. Ada yang mau bertanya? Gua di sini dapat sponsor dari Layanan House Beauty, Orange Dental, untuk penanya terbaik menurut para pembicara ya, bukan menurut gua. Lu bisa dapat ini. Gitu. Oke, siapa di belakang tuh? Pak Don. Oke Don, silakan Don. Terang dong. Kalau masuk baju-baju dulu nggak masuk. Mulai gua kan nih. Oke, pertama terima kasih banget ya buat Karmel pertama sebagai hostnya tuan rumah, dan juga bapak-bapak, ibu sekalian, Pak Bedul yang sangat sophisticated menyiapkan acara gitu ya, luar biasa. Super sekali. Ini apa? Saya tertarik banget sama yang dipaparkan sama Bu Karmel, karena ya memang anak-anak menjelang besar nih ya itu banyak pertanyaan lah, apalagi kita nggak punya background itu ya. Tentang pilihan tadi, apa? Saya melihat Bu Karmel kan tadi bilang anak itu
Oh iya, Tante. udah nggak biasa nih bagaimana harus pakai bapak ibu. Ya, tadi kan Karmel bilang gini ya, apa harus memberikan anak itu untuk pilihan-pilihan gitu ya. Saya nih kebetulan dapat orangnya begitu Karmel. Tapi ada satu yang saya sesali waktu orang tua tuh, saya ingat banget pertanyaan itu. Indra mau punya adik atau enggak? Sejak nggak mau, gitu kan. Akhirnya saya nggak punya adik, gitu kan. Tidak anak bungsu. Jadi kayaknya saya agak nyesel kenapa gue jadi nggak punya adik gitu ya, maksudnya gitu. Tapi bukan itu poinnya gini. Saya punya anak saya perempuan dua-duanya, dan saya lihat mereka tuh tends to apa ya, nggak berani mengeksplor gitu ya. Jadi kalau dikasih pilihan, pasti mereka akan pilih pilihan yang paling enak gitu, yang mereka udah tahu. Nah dengan model yang kayak tadi kan, kalau yang tadi Karmel bilang kan anak itu bisa memilih ya, bisa membedakan, nanti bisa belajar. Nanti saya khawatir kalau untuk yang seperti itu gimana ya, untuk tipe anak yang mungkin kalau dikasih pilihan dia mengambil yang lebih dia tahu, jadi dia tidak mengeksplor ke hal-hal yang baru gitu ya. Jadi saya khawatirnya eksplorasinya berkurang gitu ya, karena tidak semua kan pemberani lah karakternya gitu ya, apalagi kalau cewek mungkin dia lebih malu atau gimana gitu ya. Nah, usianya sekarang kelas 2 SD, 7 tahun, 7 jalan 8. Itu yang ya saya pinginnya sih ceritanya sama seperti orang tua kebanyakan lah ya, karena kita kan tumbuh dengan optimal gitu ya. Mungkin kalau yang tipenya begitu gimana kita mengaplikasikan soal pilihan-pilihan tadi gitu. Mungkin itu pertanyaan fokus ke Bu Karmel gitu ya, buat teman-teman mungkin bisa eksplor bapak-bapak di sampingnya gitu ya. Terima kasih kalau teman-teman. Iya, satu-satu langsung. Oke, makasih ya Bapak Don untuk pertanyaannya. Kalau di rumah dan dia tuh biasanya juga dikenalnya dengan Tante Karmel. Jadi mungkin kalau yang suka main. Oke, tadi boleh bilang sebenarnya kita perlu memberikan exposure yang sangat banyak kepada anak, jadi memberikan banyak pilihan. Tapi kalau yang aku tangkap, anaknya tuh malah nyarinya yang nyaman-nyaman aja, yang tidak beresiko sebenarnya. Nah, kalau menurut saya sih anaknya, oke, sekarang kalau memang itu jadi pilihannya, biarkan dia menjalaninya. Tapi untuk tingkat kesulitannya kita bisa kasih satu-satu. Misalnya, sekarang dia lagi sukanya apa? Piano. Berarti dengan piano kita tahu kebutuhannya di mana. Dari yang dia suka dulu, kita kasih tantangan sedikit nih, sedikit demi sedikit. Misalnya kita kasih, oke, sekarang kamu udah menjalani, kita coba yuk untuk mencoba sesuatu hal yang baru. Misalnya tantangannya kita bikin kompetisi. Bisa contohnya ikut kompetisi untuk piano. Dari situ kan sebenarnya itu adalah sesuatu hal yang baru dan dia merasa bisa. Dan sesuatu hal yang dia suka dulu. Artinya kita bisa mengangkat itu menjadi topik selanjutnya. Kayak kamu kemarin mencoba untuk hal yang ini, kamu bisa kok sebenarnya. Jadi dari orang tuanya harus mengencourage dulu supaya juga dia percaya dengan kemampuannya dia juga gitu. Kayak kamu bisa kok kalau aku kasih sedikit tambahan. Kayak kemarin tuh menurut aku kamu kompetisi piano kok bisa menjalaninya, it's okay walaupun dia nggak menang ya. Cuma aku lihat di panggung kok bisa menjalaninya setidaknya, kok bisa jalanin, kamu berani. Artinya apa? Pada saat kamu mau aku cobain untuk olahraga renang, aku rasa kamu juga bisa. Kita coba dulu yuk. Kira-kira kamu mau nggak? Kalau misalkan mau eksplor di luar kenyamanannya, kita bisa kasih pilihan beberapa. Tapi kayaknya kamu lagi mau aku coba kenalin sama olahraga deh. Sekarang kamu mau olahraganya apa? Papa punya ada les berenang, ada les gimnastik yang sekarang lagi in gitu ya. Kemudian ada les futsal atau kamu les skateboard. Sudah dilihat dulu nih, masing-masing ke tempatnya. Dia gimnastik tuh kayak gini. Karena kadang-kadang kita kasih pilihan nih, kamu mau nggak nih les karate gitu, tapi dia nggak tahu karate apa, karena anak tuh butuh tahu dulu. Jadi datang dulu, akan lebih baik kalau ada trial class tuh emang akan lebih baik. Kita coba dulu aja, nggak mau. Kalau misalkan anak nggak mau trial class untuk mencoba, nggak apa-apa, dia observasi aja. Jadi kita nggak maksain. Oke, kamu nggak mau, kita nggak rugi juga kan kalau trial class kan.
ya udah at least kamu lihat dulu dari sini nih, gitu. Dari pojokan, oh ternyata main taekwondo tuh kayak gini loh, bisa gitu. Atau misalkan udah nih taekwondo selesai, kita coba les renang. Les renang kayak gini, dia ngeliatin aja dulu dari jauh. Kalau dia mau les nggak apa-apa, kita pelan-pelan, tapi setidaknya kita kasih pilihan. Nah jadi menurut saya kalau misalkan anaknya, karena kan sebenarnya kita butuh memberikan tantangan sedikit-sedikit ya buat anak kita. Dimanapun juga, karena tantangan di dunia ini akan sangat tinggi banget gitu. Jadi eksplorasi yang banyak itu sebenarnya terpenting. Pada saat anaknya nggak mau take a chance, ya kita harus membantu gimana ya dia mau take a chance. Nah, berarti cari celah untuk saat eksplorasinya yang nyaman buat anaknya seperti apa. Seperti itu. Jadi misalkan piano, itu tadi kompetisi kan itu kan sesuatu hal yang baru juga kan buat dia. Mungkin dia belum pernah. Jadi kita juga menentukan nggak apa-apa, kamu coba dulu aja, menurut aku kalau bisa ke kompetisi ini, yang penting prosesnya, kamu nyelesain kompetisinya pas selesai. Berarti kalau udah selesai suatu hal yang baru, nanti bisa dicoba lagi dengan kayak hal kegiatan yang baru. Jadi pelan-pelan juga kita ngasihnya, nggak bisa ngasihnya langsung berat. Oke, gua lo lesin ini ya, ini, gue punya olahraga, tapi olahraganya 3 pilihan ini. Tapi kalau anak yang nggak mau kayak gitu, kita nggak bisa maksa. Tapi kita bisa kasih exposure pelan-pelan. Bisa dulu, nggak langsung ikut beberapa kali gitu. Mungkin tipe anaknya kalau anak Bapak Don, karena Bapak Don juga orangnya kalau dulu di sekolah ya ibu Bapak Don tuh malu-malu gitu. Terbukanya sama teman ya, mungkin anaknya juga slow dimana emang butuh adaptasi cukup lama nih untuk sesuatu kegiatan yang baru. Jadi misalkan emang kita mau kasih exposure, kasih aja 1 bulan, tapi kita komitmen gitu ya. Minggu ini kita liatin renang, besok liatin renang lagi, terus minggu depannya liatin renang lagi. Tapi memang pada akhirnya keluarga jadi waste time itu kan banyak. Tapi anaknya slow to work, kita kan nggak bisa memilih anak kita sebagai anak yang cepat adaptasi. Kayak dulu Medi datang mau wah gitu kan, kayak gitu. Sekarang masih gitu nggak? Dan kita dari dulu emang orangnya santai, tenang. Anaknya juga ke bawah untuk santai, tenang. Artinya apa? You cannot push your kids to be like Medi misalnya. Itu nggak bisa. Kita harus pelan-pelan gitu. Jadi observasi dulu aja. Nanti dilihat kira-kira dia bisa nggak, dia mau nggak. Semoga cukup menjawab ya Bapak Ibu. Gimana, udah cukup puas belum? Oke, mau ada lagi yang bertanya nih? Oke, Ben, silakan Ben. Sorry mau tanya, Mel tadi terkait sama masa observasi atau trial supaya anak ini punya komitmen untuk ngejalanin sama Karmel. Siapa? Jelas. Sama Tante Karmel. Tadi kan Tante Karmel bilang anaknya tetap harus ada rasa komitmen untuk ngejalanin dulu. Nah itu idealnya berapa lama sih? Karena kadang seminggu atau sekali 2 kali kan masih ada resistensi tuh. Kapan kita bisa bilang oke, gue conclude lah emang nggak mau sama hal ini gitu. Itu setelah berapa kali sih? Terus habis gitu gimana kalau kondisinya adalah nggak antusias sama sekali, mau A nggak mau A, mau B nggak mau A, mau C nggak mau A, dia mau cuma di rumah aja gitu. Itu kita mesti gimana sebagai orang tua gitu kan? Memang mager. Itu gimana gitu, semua ditawarin tapi nggak mau A gitu. Ya kalau gitu kakaknya pergi ikut, tapi ya kalau bisa tanya boleh ya itu gimana ngadepinnya gitu. Terus sama kalau buat Medi tadi apa Matt, sorry kelupaan, rich life pertama lu, yang kedua kan proximity sama family, yang ketiga capability to give the best resources kan. Yang pertama apa, kelewat deh gara-gara si Ono nih. Ono di sana. Thank you. Sorry Il, nggak ada yang buat lo. Lo nggak dapat orang mentor voucher kalau gitu. Oke, mungkin karena dulu tanya. Untuk Bapak Ipen dan Ibu Dani. Oke, yang pertama tentang komitmen, kira-kira kita bisa kasih waktu berapa lama sih gitu. Kalau buat yang paling gampang, sebenarnya itu untuk kegiatan-kegiatan contohnya yang les ya. Jadi kadang-kadang kita mau masukin anak kita sebuah kegiatan, biasa terikat tuh. Kalau di Indonesia sih kayak gitu. Jadi misalkan kita mau anak kita ikut rockstar gym, atau kayak tadi gue mau ikut kelas BMX, itu kan ada durasi waktu yang harus dijalani. Tapi terkadang karena kita lupa mungkin mengambil keputusan sama anak, ataupun anaknya emang udah ngambil keputusan karena di tengah-tengah dia nggak suka,
kita bisa bantu bahwa at least kamu menyelesaikan dulu nih 1 term gitu. Nah tapi kalau di luar itu dan tidak ada berapa lama, untuk saat ini sih gue nggak bisa jawab durasi yang tepatnya ya. Maksudnya misalkan lo pengen anak lo suka berenang atau ini deh naik gunung, lo sukanya dia kan suka ada wall climbing gitu ya, itu mungkin ada kelasnya tapi lo bilang ya udah kan karena gue jago nih wall climbing, anak gue ajarin aja contoh misalnya. Jadi oke, tapi dia nggak suka pertama, terus minggu depan lo cobain nggak suka, ya lo bisa exposure aja sampai 4 kali 5 kali. Sebenarnya kayak misalkan contoh kecil aja, gerakan tutup mulut anak, ya pasti ibu di sini familiar ya, GTM, GTM. Itu by rights. Katanya sih kalau kata dokter, saya correct me if I'm wrong, itu kita memberikan exposure ke anak pilihan aja sampai 15 kali. Jadi anak dibilang GTM keren sesuatu, kita nggak bisa nyoba sekali, 2 kali. Itu harus 15. Kalau by teori seperti itu katanya DSA. Benar Ibu, dokter. Jadi, Ayo, gue kan nggak ada pertanyaan. jadi balik lagi kalau untuk bilang berapa lama gue bisa melihat anak gue ngejalaninnya sampai berapa kali gue harus mencoba. Dan sebenarnya kalau bisa bercoba berkali-kali. Maksudnya belum tentu kayak minggu ini kita kasih terus kita stop. Seperti tadi Pak Il ya, kita mencoba sekali lo pakai modal gede langsung nyerah gitu kan. Orang kita dewasa aja harus berkali-kali gitu. Nah anak juga sama. Mungkin bulan ini dia kita coba, mungkin kita bisa waktu nganterin anak wall climbing lagi baru bulan depan. Nanti bulan depan kita coba lagi 1 bulan jedanya, ada jedanya. Nanti kalau lihat udah berapa kali emang dia masuk ya udah stop. Tapi kalau emang udah ada ikut kelas yang berdurasi, kita mencoba mengajak anak kita selesaikan dulu lah komitmen. Pada saat anak udah masuk suka emang gak mau kegiatan, ya udah setidaknya tidak akan hadir, absen gitu ya. Udah jalanin aja. Itu untuk kebiasaan nanti di masa gede sih sebenarnya. Komitmen. Oke, Wahyu ada. Nah, Wahyu mau sharing nih, oke Wahyu. Wih, apa baik? Iron Man. Mungkin gue sharing dikit, kebetulan kasusnya lagi gue alamin. Anak gue persis kayak advice-nya Carmel, which is gue belajar dari bini gue, dia yang pintar parenting bukan gue. Jadi pas dia disuruh milih mau les apa sih, kita bawa ke beberapa trial les gitu. Ini anak gue kebetulan sukanya gambar, dia bukan otak kiri, tapi surprisingly dia milih Kumon. Gue nggak tahu kenapa, karena menurut dia menarik. Ternyata tambah-tambahan itunya tuh ada yang ke bawah, ada yang ke kanan gitu. Gue nggak ngerti pikiran dia, tapi ternyata dia tertarik itu dan dia komit ya Mbak Naya. Iya, komit ayah. Berapa lama kita coba gue lupa namanya semester atau term gitu. Which is sekarang itu dia udah malas banget dan dia terus terang sama gue, sama bini gue juga. Aku udah malas banget ayah, aku bosen. Dia tuh bosen bukan karena nggak bisa, tapi karena dia bosen. Tapi balik lagi karena di awal gue sama bini gue tuh udah bener-bener nekenin terusnya bahwa 1 semester ya atau sampai tahun ajaran ini berakhir ya. Jadi mau nggak mau dia kerjain. Gitu. Nah itu satu hal yang gue pelajarin lagi adalah kita juga harus leading by example. Jadi kalau kita nyuruh anak kita komit, tapi kita nggak pernah komit sesuatu, dia itu bisa balikin ke kita. Dan pelajaran yang paling penting adalah dari parenting ini, dari kan anakku beranjak dewasa dia beranjak dewasa lagi. Anak yang mana? Siapa yang dewasa? Ya tahu masuk SD, maksudnya masuk SD, which is dari yang mana pertanyaan lo maksudnya? Jadi dia tuh benar-benar baru pas mau masuk SD ini benar-benar kayak perkembangannya cepet banget. Jadi gue belajar sesuatu yang penting banget bahwa anak itu nggak pintar, justru anak sangat pintar. Tapi dia cuma kurang pengalaman aja. Jadi gimana cara kita sebagai orang yang lebih pengalaman nunjukin bahwa hey, we are your parents, we know better because we live longer. Itu sih sebenarnya. Jadi ada saat-saat di mana lo tuh harus kayak gini, kasarnya ya. Lo tuh harus kayak gini karena apa? Gue orang tua lo. Titik. Jadi ada saat-saat di mana dia tuh tahu, oh dia udah gak bisa ngelawan lagi. Gitu loh. Emang itu nggak gampang sih ngebangunnya, karena
pun gue dari awal orangnya anak gue doyan nanya dan gue doyan dijawab gitu. Jadi dia kebiasaan mempertanyakan segala sesuatu. Itu emang gak gampang, terutama setahun terakhir tuh kayak banyak banget pertanyaan ajaib dan kelakuannya yang ajaib. Tapi akhirnya alhamdulillah mulai bisa sekarang bahwa Mbak Naya enggak. Kalau udah kayak gitu berarti dia udah tahu oh orang tua gue serius gitu because he is my dad gitu atau he is my mom and they said so, berarti gue harus berhenti gitu. Jadi establish itu sih yang mungkin lumayan berhasil sekarang, which is gue struggling 2 tahunan. Cuma mau menambahkan ya, maksudnya bisa gini, pada saat kita wawancara itu memang beragam sekali ya nilai-nilai di sebuah keluarga. Because aset itu juga bisa menjadi sesuatu hal, tapi itu bisa menjadi sebuah bumerang. Jadi maksudnya Wahyu mungkin biarkan anak memilih di pertama, tapi udah memilih dulu nih punya kesempatan. At the end kita bisa menggunakan otoritas kita sebagai orang tua pada saat dia suruh menjalankan komitmennya, maksudnya di institusi. Nah kemudian kalau tadi yang itu kurang lebih yang pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, gimana ya anaknya tuh udah nggak mau. Nah, anakku masih 5 tahun nih, tapi gue sering banget nih dengar kalau anaknya udah pada gede SD, yuk kita jalan-jalan. Enggak, gue mau di rumah aja. Oh bener banget tuh Mel. Anakku sekarang nggak mau dibawa jalan, mau di rumah aja main sama teman-teman di komplek. Kebayangkan, itu biasanya makanya kayak, aduh gue kangen nih anak gue mau diajak jalan. Itu banyak sekali isu-isu berkembang. Ya cuman itu emang proses yang dilakukan. Salah satunya mungkin itu juga yang dialami sama Ipen misalnya. Anaknya mau ini, nggak mau karena kan dia belum coba gitu. Nah mungkin pemaparannya bisa sedikit-sedikit sih, mungkin dari kayak entah lihat kakaknya, terus habis itu buku, habis itu video, terus bercerita maksudnya kita nggak bisa maparin kayak gue ikut kayak kakak lo dong, itu kan buat dia nggak menarik sih kayak ngapain sih kayak kakak gue gitu. Tapi you can make more interesting at home. Tau gak sih? Misalkan kalau main basket, kok bisa jadi kayak Michael Jordan, anjir tua banget ya. Sekarang siapa? Stephen Curry. Curry ini nih, nanti kalau kamu gede, lo di endorse sama Nike. Gak tau lah endorse siapa gitu. Atau misal mau jadi siapa ya sekarang lagi atlet naik, badminton, si Jojo. Ini katanya bisa kayak gini loh. Maksudnya itu kan sesuatu mungkin buat anak lo menarik, instead of hanya ngeliat aja badminton tuh kayak gini doang. Jadi mungkin itu eksplorasi itu juga perlu. Dan kedua, tadi balik lagi, kita sebagai orang tua kadang kita nanyanya juga harus spesifik. Kayak lo maunya apa sih di sekolah? Kan usia anak 5 tahun, 6 tahun, mereka tuh masih belum konkret banget gitu. Maksudnya masih konkret, jadi mereka belum bisa membayangkan gue maunya apa ya. Jadi emang dikasih exposure-nya harus pengalaman itu langsung. Gitu. Jadi kayak gak hanya lewat tadi misalnya lu kasih YouTube, film atau buku, tapi dia harus experience dulu. Tadi yang udah lu tonton kita lihat dulu lo, habis itu lu boleh mutusin lu kira-kira mau apa. Lebih di situ sih. Thank you Kak. Dari gua. Semoga anaknya jadi tertarik. Oke, Ben. Ben, gue mau balik dari yang soal yang pertama. Lo bilang anak lo mager gitu kan? Orang tuanya di rumah panggilnya apa? Kalau mamanya lebih suka di rumah atau keluar? Coba jawab dulu kan, jawab kan. Kalau jawab dong. Gua sih lebih suka keluar, tapi bini gue suka di rumah gimana? Ya mereka ngikut dulu ya. Gak apa-apa sih. Biasanya kayak personal experience saya, gue kan gue dulu beratnya 115 kilo, gue sempet 115 kilo guys. Kayak gue. Gue semabal berat gue. Jadi gue lulus kuliah 70, kerja 3 tahun naik 10 kilo, menikah dengan istri gue nih, setahun naik 10 kilo, habis itu sampai pas hamil anak gue, ikutan makan lah ya, sambil hamil gitu kan, paling tinggi 115. Habis anak gue lahir, ya udah gue akan do something gitu kan. I start with the food, tapi baru-baru ini gue mulai dengan jalan ya, usul olahraga udah crossfit apa itu, udah bentar aja deh, jalan dulu. Nah, kayak gue sempat ngomong ke anak gue, pas baru awal mau jalan, gue aja belum jalan juga. Jalan, kamu jalan dong olahraga. Akhirnya gue jalan, keluar. Kamu tuh penasaran kemana? Ikut. Akhirnya setelah berapa kali mau, jadi
kalau supaya enak kayak kamu aja, kamu juga jangan ragu. Terus yang tadi pertanyaan itu, sebenarnya restoran itu definisi tiap orang kan beda-beda. Ya gue sharing ke gue aja waktu yang pertama itu adalah punya bisnis yang besar, yang profitable, tapi mudah dijalankan, senang gue jalaninnya, dan gue have a peace of mind doing it gitu. Nah, itu buat teman-teman nanti gue udah print out juga yang tadi guidance-nya. Jadi buat teman-teman baru memikirkan apa yang benar-benar kita mau dari oke, udah. Tadi gue sebutin kan, yang bisnisnya apa ya? Nah, proses. Paling yang gue jalan sekarang, bangun pagi seneng gue ke kantor, ya itu udah. Profitable relatif ya, relatif. Naik turun tapi naik turun, misalnya naik terus gitu kan. Naik turun tapi naik gitu dalam pikir kan, kayak macam. Ya mudah-mudahan gitu, amin. Kita pikirnya gitu aja dulu. Gitu. Dongkak sama kuda. Jadi naiknya itu ya. Nah, yang penting itu. Yo, kan gue bosan gue cuma juga. Yo, gimana lo bisnis? Oh ya, ada ups and down. Gimana lo? Ups and down kayak roller coaster gitu, nggak enak kan nggak sih?